Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwafillah, ada kegelapan yang sangat mengerikan, kegelapan yang sangat menakutkan, yakni kegelapan pada hari kiamat. Dan ini wajib kita berusaha untuk menghindarinya, dan kita bermohon kepada Allah agar selamat daripadanya. Apakah sebab kegelapan tersebut? Sebab kegelapan tersebut adalah kezaliman. Kezaliman yang diperbuat ketika di dunia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ittaquz zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari kezaliman. Takutlah kalian berbuat zalim. Karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Barangkali kita secara umum sudah memahami dan mengerti tentang haramnya berlaku zalim. Hanya sayang, yang dipahami adalah pemahaman yang sempit, yakni berlaku zalim terhadap sesama. Ya benar, berlaku zalim terhadap sesama adalah perkara yang haram. Tetapi yang dilarang dari kita ini adalah semua bentuk kezaliman, terlebih khusus berlaku zalim yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni apa? Berbuat syirik. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan satu ayat, yakni alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah yang kelak akan mendapatkan keamanan, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Maka ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayuna lam yalbis imanahu bizulmin. Lantas siapa di antara kita yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, bukankah kalian pernah mendengar apa yang dikatakan Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, yakni janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa kesyirikan disebut kezaliman? Ya karena kezaliman itu sendiri maknanya adalah adzulmu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wasyirku sarfu ibadah li ghairi mustahiqiha. Sementara syirik itu berarti adalah mempersembahkan ibadah kepada yang tidak berhak mendapatkannya. Ini kezaliman yang paling besar. Ini kezaliman yang paling wajib untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Kemudian yang kedua tentu adalah kezaliman terhadap sesama. Ini juga perkara yang bisa membuat seseorang bangkrut. Ini adalah juga termasuk kegelapan pada hari kiamat. Pernah Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita ya adalah orang yang tidak lagi memiliki modal, tidak lagi memiliki barang dagangan. Rasulullah tidak menyalahkan jawaban mereka, karena ini benar adanya
sebagai bentuk kebangkrutan bagi pedagang. Ternyata Rasulullah tidak menjelaskan kebangkrutan yang hakiki, yakni pada hari kiamat. Faqal, beliau bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wasyamin wazakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Orang yang bangkrut di dalam umatku ini sesungguhnya adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Akan tetapi bersamaan dengan itu dia juga membawa dosa-dosa, kedoliman-kedoliman. Dia pernah mencela si fulan, dia pernah menuduh si fulan, dia pernah memakan harta si fulan, dia pernah menumpahkan darah si fulan, dia pernah memukul si fulan. Maka Allah tegakkan keadilan. Rasul jelaskan, fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka diambilkan teruntuk orang-orang yang pernah dizalimi ini dari kebaikan-kebaikannya tadi. Diambilkan dari pahala-pahala yang dia miliki tadi. Karena pada hari itu tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada uang. Yang ada adalah amal kebaikan dan amal keburukan. Diambilkan dari kebaikannya, diberikan kepada orang yang dizaliminya itu. Fa in faniyat hasanatu qabla an yughdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turikha finnar. Waliya'udzubillah. Dan apabila kebaikan dia sudah habis, sementara urusan belum selesai, maka mekanismenya Allah balik. Diambil keburukan orang-orang yang pernah didolimi tersebut, kemudian ditimpakan kepadanya, maka kemudian dia pun dicampakkan ke dalam api neraka. Waliya'udzubillah. Inilah kebangkrutan. Inilah kerugian, inilah kegelapan. Maka oleh karena itu tinggalkan kezaliman kepada siapapun, kezaliman terhadap orang lain. Berlaku zalim terhadap diri sendiri, apalagi yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berbuat syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk berlaku adil. Semoga Allah mudahkan bagi kita ya, untuk meninggalkan berbagai bentuk, semua bentuk kezaliman, apakah dengan ucapan maupun perbuatan yang berkaitan dengan kehormatan orang lain, berkaitan dengan harta benda orang lain, dan apapun yang menjadi milik orang lain. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon, hanya kepadanya kita bertawakal. Barakallahu fikum.